Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Putri Geometri, Shalom Berlian Kinanti, Alivia Akfit, dan Cesia Laura dengan masing-masing NPM tertera. Kami membahas tentang proteksi perdagangan Uni Eropa melalui sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil European Union Renewable Energy Directive pada impor minyak kelapa sawit asal Indonesia di tahun 2013 sampai dengan 2015. Yang pertama kita akan membahas neomerkantilisme. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari neomerkantilisme? Nah, neomerkantilisme adalah salah satu turunan dari teori merkantilisme. Neomerkantilis melihat bahwa persaingan ekonomi yang terjadi antara negara di dunia merupakan zero-sum game. Perekonomian internasional dalam pandangan neomerkantilis dilihat sebagai arena persaingan antar negara daripada area kerjasama. Dan menurut Suratno, keuntungan yang didapatkan oleh negara lain dianggap sebagai kerugian bagi negaranya. Neomerkantilisme pada dasarnya adalah suatu perkembangan dari teori merkantilisme, di mana teori neomerkantilisme berupa suatu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya. Menurut Hadi Wijaya, kebijakan yang sering digunakan berupa kebijakan pemberian tarif dan kebijakan non-tarif. Seperti yang telah dijelaskan, titik neomerkantilisme pada studi kasus ini terletak pada Indonesia adalah salah satu pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia mengekspor produk kelapa sawit ke beberapa negara dan salah satunya adalah negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa. Negara-negara Eropa ini menggunakan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan industri biofuel. Biofuel tersebut digunakan untuk banyak kebutuhan seperti transportasi, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan minyak kelapa sawit untuk bahan baku industri biofuel di Eropa sendiri cukup tinggi, di mana hal ini menjadi ancaman di Uni Eropa sendiri yang juga merupakan salah satu produsen minyak nabati, yaitu minyak biji rapa dan bunga matahari. Kedua minyak tersebut juga digunakan untuk kebutuhan biofuel. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, Uni Eropa melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan terhadap minyak nabati yang diproduksi di Eropa sendiri. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk kebijakan berupa Undang-Undang tentang Energi Terbarukan Uni Eropa atau European Renewable Energy Directive atau RED sebagai regulasi mengenai standar produk minyak kelapa sawit yang diperkenankan masuk ke dalam kawasan Uni Eropa. RED ini kemudian mendorong negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan pemakaian bahan bakar nabati dalam keseharian warganya termasuk transportasi. Pada awal tahun 2013, Uni Eropa menghentikan impor dan memberlakukan larangan masuk bagi CPO Indonesia. Hal ini berkaitan dengan green politics yang ditetapkan oleh Uni Eropa yang membuat akses terhadap pasar dapat dihalangi ketika barang yang diimpor tidak memenuhi standar barang domestiknya. Alasan utama yang diserukan oleh Uni Eropa ini terkait penolakan CPO Indonesia ialah mengenai masalah lingkungan. Uni Eropa ini kemudian menganggap bahwa CPO Indonesia ini tidak ramah lingkungan karena penggunaan lahan gambut dan alih fungsi hutan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dianggap menyebabkan deforestasi hutan tropis, hilangnya habitat satwa liar, kebakaran hutan, dan berkontribusi pada penambahan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa tidak akan menerima produk CPO Indonesia selama produk tersebut tidak memenuhi standar kriteria energi terbarukan yang digunakan oleh Indonesia. Sebenarnya terdapat asumsi bahwa kebijakan green politics yang ditetapkan oleh Uni Eropa merupakan strategi untuk menghambat impor barang ke Uni Eropa sekaligus melakukan proteksi dalam negeri terhadap barang substitusi minyak sawit, yaitu minyak dari biji bunga matahari yang diproduksi oleh perusahaan domestik Uni Eropa. Hal ini kemudian dikategorikan sebagai hambatan non-tarif atau non-tarif barrier. Non-tarif barrier yang dimaksud di sini adalah berupa standar produk minyak kelapa sawit yang diperkenankan masuk ke dalam pasar Eropa. Minyak kelapa sawit yang boleh beredar di Uni Eropa adalah minyak kelapa sawit yang memenuhi ketentuan yang diatur melalui sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil European Union Renewable Energy Directive atau disingkat dengan RSPO/RED untuk kebutuhan industri biofuel. Minyak dari biji bunga matahari yang diproduksi oleh perusahaan domestik Uni Eropa yang memiliki harga lebih mahal dianggap akan kalah bersaing dengan minyak sawit Indonesia yang memiliki harga lebih murah.
Oleh karena itu, standar tinggi yang ditetapkan Uni Eropa juga dapat dikatakan hanya memberi keuntungan secara sepihak karena pengekspor minyak nabati berasal dari negara-negara berkembang dan upaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Baiklah teman-teman semua, kita akhirnya sampai pada kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi dan diskusi kami adalah bahwa menurut Gilpin terdapat beberapa inti pemikiran dalam neomerkantilisme. Yang pertama adalah negara bangsa tetap merupakan aktor yang dominan baik dalam perekonomian lokal maupun internasional. Yang kedua, kompetisi antar negara ada untuk meningkatkan ekspor. Yang ketiga, regionalisme mempresentasikan upaya kerjasama negara untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan politik nasional. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pasar, namun juga ditentukan oleh norma dan nilai-nilai sosial dan politik yang ada di masyarakat suatu negara. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya hubungan antara neomerkantilisme dengan studi kasus yang kami ambil. Hubungan antara neomerkantilisme dengan studi kasus ini adalah terletak pada bagaimana Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari banyak negara menetapkan kebijakan dalam perdagangan mereka berupa proteksi yang merupakan sudut pandang dari teori merkantilisme itu sendiri. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk diskusi dan presentasi kami. Baiklah teman-teman semuanya, sekian hasil presentasi dan diskusi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.